Pengertian sejarah. Menurut sejarawan William H. Frederick, secara etimologi kata sejarah diserap dari bahasa Arab, sajaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata pohon menunjukkan sejarah itu memiliki permulaan akar, serta terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Sejarah diumpamakan seperti pohon yang terus berkembang dari akar sampai ke ranting yang lebih kecil. Kata sajaratun kemudian berkembang dalam bahasa Melayu menjadi syajarah dan dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah. Menurut Herodotus, filsuf terkenal asal Yunani mengatakan bahwa sejarah merupakan suatu kajian untuk menceritakan seluk-beluk jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, atau peradaban. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan. Dari definisi pengertian sejarah tersebut, sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan umat manusia pada masa lampau. Sejarah memiliki 3 unsur, yaitu 1. Manusia. Manusia dalam peristiwa sejarah menjadi unsur penting. Peran manusia sangat menentukan dalam suatu peristiwa. Sejarah adalah sejarahnya manusia, bukan sejarahnya alam, sejarahnya hewan, atau sejarahnya tumbuh-tumbuhan. Peristiwa yang dikaji pun adalah peristiwa yang terkait dengan manusia. 2. Ruang. Peristiwa atau kejadian masa lampau terjadi dalam ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang ini akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. 3. Waktu. Peristiwa sejarah terjadi pada masa lampau, bukan masa kini, apalagi masa depan. Ini merupakan unsur yang sangat penting dari konsep sejarah. Hakikat sejarah. Menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, hakikat sejarah dibatasi oleh 2 pengertian. Yang pertama, sejarah objektif, dan yang kedua, sejarah subjektif. Sejarah objektif artinya adalah peristiwa nyata yang pernah terjadi. Sedangkan sejarah subjektif adalah kisah atau narasi tentang peristiwa yang disampaikan oleh pelaku atau oleh peneliti. Ruang lingkup sejarah. Sejarah memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu 1. Sejarah sebagai peristiwa, 2. Sejarah sebagai ilmu, 3. Sejarah sebagai kisah, dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, tapi tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah memiliki syarat ketentuan, yaitu 1. Harus objektif, 2. Harus unik, dan ketiga harus penting. Objektif maksudnya peristiwa itu didukung oleh fakta yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi. Unik maksudnya peristiwa itu hanya terjadi 1 kali dan tidak bisa diulang. Dan yang terakhir, penting maksudnya peristiwa yang terjadi itu mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah sebagai ilmu. Antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah 2 hal yang berbeda. Pengetahuan dihasilkan oleh pencerapan indera tanpa berpikir panjang. Sedangkan ilmu pengetahuan dihasilkan melalui sebuah proses yang sistematis dengan mengikuti kaedah-kaedah yang disebut kaedah keilmuan.
Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu pengetahuan adalah: 1. Ada objek yang akan diteliti, yaitu suatu peristiwa masa lampau yang pernah dialami manusia. 2. Empiris, artinya objek itu benar-benar pernah dialami manusia dalam waktu yang lampau. 3. Rekonstruksi peristiwa, atau peristiwa itu diteliti menggunakan metode ilmiah. Dan yang keempat, hasil rekonstruksi atau hasil penelitian dapat diuji atau diverifikasi kembali secara terus-menerus. Sejarah sebagai kisah. Sejarah yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah sejarah sebagai cerita atau kisah. Meski demikian, sebagai cerita atau kisah, sejarah bukanlah sembarang cerita. Cerita sejarah tidaklah sama dengan dongeng ataupun novel. Maksudnya, sejarah sebagai kisah merupakan kejadian masa lalu yang diungkap kembali berdasarkan penafsiran para sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sejarah sebagai seni. Maksudnya, penyampaian kisah sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi yang melibatkan emosi serta menggunakan gaya bahasa yang khas, agar fakta-fakta sejarah lebih hidup, menarik, dan lebih bermakna. Sifat-sifat ilmu sejarah. Kunto Wijoyo meringkas sifat-sifat ilmu sejarah dalam 5 kata, yaitu: 1. Fakta. Artinya, suatu peristiwa sejarah bukanlah hasil rekaan manusia, melainkan benar-benar pernah terjadi dalam kehidupan manusia. 2. Diakronis. Artinya, suatu peristiwa berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. 3. Ideografis. Artinya, menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa. 4. Unik. Artinya, peristiwa yang dikaji terjadi hanya sekali dan tidak ada peristiwa lain yang persis sama dengan peristiwa itu. 5. Empiris. Artinya, sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya, entah pengalaman indrawi maupun pengalaman batiniah, seperti kepercayaan, nilai, norma, etos, pandangan hidup, dan lain-lain.